Baik, kita mulai kuliah kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang baru bergabung, saya mohon maaf karena tidak bisa menampilkan video ya. Lagi trouble, ini nampaknya di laptop saya. Nanti kita benahi ya. Jadi kuliah kita pagi hari ini dua mata kuliah ya. Yang pertama ini adalah pengenalan vektor dan reservoir penyakit. Yang kedua nanti TTKM ya. Nampaknya bersambung ya jamnya. Jamnya bersambung, tapi nanti kita jeda dulu. Setelah PVRP ini nanti kita berhenti dulu, off dulu. Saya akan benahi sebentar kamera, lalu kita join lagi, akan saya share lagi link yang untuk TTKM ya. Jadi biar bisa keluar videonya nanti. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama ini adalah mata kuliah pengenalan vektor dan reservoir penyakit ya. Nih. Nah, di Kesmas itu ada mata kuliah ini itu memiliki satu arti penting yang cukup signifikan ya untuk pemahaman terhadap pengendalian penyakit ya. Dan nanti pada akhirnya ketika kita memahami pengendalian penyakit itu, kita akan bisa membantu mengkondisikan ya kesehatan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang cukup penting ya, sehingga nanti akan menjadi dasar dari pemahaman mata kuliah berikutnya yang berkaitan dengan penyakit ya. Nah, lalu kenapa kok yang dipelajari mengenai vektor dan reservoir ya? Nah, nanti akan kita ulas sedikit demi sedikit ya, supaya kalian paham mengapa mata kuliah ini harus ada dan harus difahami oleh setiap calon ahli kesehatan masyarakat ya, calon sarjana Kesmas ya. Baik ya. Nah, ini adalah standar kompetensi harapan kita bersama ya. Ketika nanti kalian sudah selesai mengikuti perkuliahan ini, maka diharapkan kalian itu dapat menjelaskan tentang vektor dan reservoir berbagai penyakit, tentu yang menyebabkan masalah kesehatan masyarakat ya. Pastilah ya, penyakit itu kan pasti akan menyebabkan masalah kesehatan masyarakat ya. Nah, untuk mencapai standar kompetensi itu, maka nanti kalian akan dibawa untuk bisa memiliki skillful dalam bidang mata kuliah ini, yaitu untuk mencapai kompetensi dasar yang harus kalian miliki nanti. Yang pertama itu mampu menjelaskan definisi vektor dan reservoir. Jadi harus paham apa itu vektor, apa itu reservoir ya. Nah, yang kedua juga harus bisa menjelaskan ya anatomi dan fisiologi vektor. Ya, jadi bukan hanya anatomi fisiologi manusia, tetapi juga anatomi dan fisiologi vektor. Loh, kenapa kok kita harus tahu itu? Nah, kan kita mau mengkaji tentang penyakit yang dibawa oleh vektor. Kalau kita tidak tahu bagaimana anatomi dan fisiologinya, maka kita tidak akan bisa dengan baik ya mengelola keberadaan vektor itu di lingkungan kita. Jadi kita harus tahu bagaimana anatominya, bagaimana kelemahan-kelemahan vektor itu, bagaimana kemampuan-kemampuan vektor itu, termasuk bagaimana perilaku kehidupan dari vektor itu, yang sering disebut sebagai bionomik vektor. Ya, juga termasuk bagaimana hubungan antara vektor dengan lingkungannya, bioekologinya. Ya. Nah, yang ketiga adalah mampu membedakan spesies-spesies vektor penyakit. Jadi kalian harus tahu vektornya jenis ini, ya, gitu ya. Kalau jenis ini perilaku seperti ini bisa membawa penyakit apa. Jadi kalau kita mau mengendalikan penyakit X, kita harus tahu penyakit X itu dibawa oleh vektor apa. Nah, jangan sampai salah ya. Jadi ibaratnya ya, kalau seperti polisi lalu lintas ya, kalau mau mengoperasi motor ya motor yang ditangkap, bukan mobil kan gitu. Jadi biar pas ya.
sesuai dengan yang seharusnya. Lalu yang keempat, nanti kalian juga harus bisa membedakan spesies-spesies reservoir, ya. Ini tentu yang reservoir dari makhluk hidup, ya. Oke, itulah 4 kompetensi dasar yang kami harapkan bisa dicapai di akhir semester ini. Dengan begitu nanti kalian akan memiliki satu keterampilan, ya, kemampuan yang dapat diandalkan lah ya sebagai seorang ahli kesmas nanti pada akhirnya, ya. Baik, ya, saya teruskan slide berikutnya. Nah, ini mata kuliah ini nanti saya bersama Bu Tri Dewi Kristini dan Mas Irfanul Hakim, ya. Irfanul Cakim, enggak tahu bacanya Cakim atau Hakim, ya. Ini saya beri kode inisial supaya memudahkan kalian dalam melihat ini pengampu di dalam IFKM, ya. Jadi di IFKM saya sebutkan inisial saja, ya, biar nanti mudah, ya, ringkas, ya. Nah, nanti kuliah kita ini perpaduan antara teori dan praktikum. Jadi saya rencanakan kita kuliah teorinya 11 tatap muka. Lalu yang 4 tatap muka adalah praktikum. Ya, semoga saja nanti saat praktikum kondisi sudah membaik dan kita bisa melaksanakannya, ya. Walaupun nanti tetap harus menggunakan protokol kesehatan dan kita praktikum dengan jumlah mahasiswa yang mungkin lebih sedikit lah, ya. Tidak bisa sekali masuk satu kelas, tidak bisa, ya. Tetapi harus bertahap, ya, dengan kelas-kelas kecil, ya, supaya aman semuanya. Oke, ya, ini adalah pengampu di mata kuliah ini nanti, ya. Nah, oke, sekarang kita masuk mengenai inti dari substansi materi, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai vektor, ya, vektor adalah arthropoda yang berperan sebagai pembawa patogen, penyebab penyakit. Jadi vektor itu arthropoda. Apa itu arthropoda? Arthropoda itu adalah hewan yang badannya itu bersegmen-segmen, berluas-luas, ya, ini ya. Jadi artinya setiap makhluk hidup yang badannya berluas-luas itu arthropoda. Nah, kalau begitu udang arthropoda. Iya, betul. Ya. Terus keluing, iya, betul. Jadi masuk arthropoda juga. Artinya itu semua termasuk dalam arthropoda sehingga hewan-hewan itu pun juga bisa menjadi vektor. Ya. Jadi ini yang harus dipahami bahwa vektor itu adalah arthropoda. Tetapi ya saat ini yang paling sering ya difahami adalah vektor adalah serangga. Nah, padahal serangga atau nama latinnya insecta itu merupakan salah satu kelas saja dari arthropoda. Jadi ada insecta atau nama lainnya hexapoda, ya, karena punya 6 kaki, ya. Lalu ada myriapoda, ya. Ada yang lain lagi, jadi banyak, ya. Jadi arthropoda itu banyak sekali, ya, kelompok skorpion, ya, kelompok ada keluing, kelompok serangga sih banyak sekali insekta, ya. Nah, karena yang paling banyak jumlahnya dan paling banyak ditemukan di sekitar kita adalah serangga, maka kadangkala banyak pihak, banyak orang yang menganggap bahwa vektor penyakit itu adalah serangga atau insekta, ya. Tidak masalah seperti itu, ya. Jadi kita lebih fokus pada serangga nanti, tidak masalah. Tetapi pemahaman intinya tidak boleh dilupakan bahwa sebenarnya vektor itu bisa dari kelompok arthropoda yang jauh lebih luas dari hanya serangga saja. Jelas ya sampai di sini ya. Kalau ada yang belum jelas langsung langsung tanyakan nanti ya. Oke. Nah, ya. Arthropoda yang berperan sebagai pembawa patogen. Nah, patogen. Apa itu patogen? Patogen itu adalah penyebab penyakitnya. Ya. Jadi
penyebab penyakitnya itulah yang disebut sebagai patogen. Apa bentuknya? Macam-macam. Bisa parasit, bisa bakteri, jamur, atau yang lagi tren sekarang virus. Ya, nih. Selain 4 hal ini, ada satu lagi yang memang agak kurang terkenal, tetapi saat ini sedang mulai akan digarap, yaitu rickettsia. Ya. Rickettsia memang dulunya masuk di kelompok bakteri, tetapi saat ini akan mulai masuk dikaji tersendiri. Ya, rickettsia ini belum saya tuliskan di sini ya. Jadi rickettsia. Ya. Nah, oke ya. Jadi patogen ini akan bisa menular itu biasanya dengan cara dibawa oleh pembawanya, oleh vektornya itu. Nah, pembawa patogen ini yang disebut sebagai vektor tadi itu biasanya juga ya berperan sebagai penyebar dan penular penyakit. Jadi vektor itu makna aslinya kan pembawa sebenarnya, vehicle ya, pembawa dia. Tetapi ya biasanya pembawa ini sekaligus sebagai penyebar dan penular penyakit. Jadi itulah vektor penyakit ya. Ini harus dipahami dulu tentang vektor. Jadi vektor adalah arthropoda ya yang membawa patogen ya dan bisa, jadi kalau dari uraian tadi ini ya, kalau dirangkum kan bisa menjadi begini ya. Vektor adalah kelompok arthropoda pembawa patogen ya, penyebab penyakit ya yang bisa berperan sebagai penyebar atau penular ya. Jadi silahkan nanti diramu sendiri definisi vektor dari penjelasan saya tadi itu, bisa dengan kalimat yang berbeda-beda tetapi intinya kan sama ya. Baik ya, jelas ya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak saya teruskan dulu. Sekarang reservoir. Ada tuh, Pak. Ya, ada, silakan ya. Yang rickettsia itu yang di tikus itu bukan, Pak? Suaranya kok mengecil ya? Halo? Iya, Pak. Ya, gimana Pak? Tadi yang rickettsia itu yang di tikus itu bukan, Pak? Bisa, ya. Bisa. Jadi rickettsia itu bisa ada di banyak tempat ya, di antaranya juga di tikus juga bisa, ya. Oke, nanti ada bahasan tersendiri di mata kuliah yang lain tentang hal itu nanti, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Baik, saya teruskan ya. Sekarang tentang reservoir. Reservoir kalau diterjemahkan secara bebas adalah tempat. Jadi reservoir itu kalau diterjemahkan bebas itu tempat. Ya, tempat. Tempat itu kan bisa bermacam-macam, ya. Jadi reservoir penyakit itu bisa berupa makhluk hidup atau lingkungan. Ya. Kata kuncinya adalah entah itu makhluk hidup, entah itu lingkungan, tetapi yang menjadi tempat perkembangbiakan patogen. Kita tahu bahwa patogen itu adalah penyebab penyakit. Ya. Jadi reservoir itu bisa makhluk hidup atau juga mungkin bisa lingkungan yang menjadi tempat perkembangbiakan patogen. Ya. Nah, kalau makhluk hidup, ingat dulu di biomedik, ya, Bapak pernah menjelaskan mengenai macam-macam vektor ya, vektor mekanik, vektor biologis ya, sepintas-sepintas ya. Nah, kalau reservoirnya ini berupa makhluk hidup, maka dia sekaligus berperan sebagai vektor biologis. Ya. Tetapi kalau reservoirnya lingkungan, itu lebih sering kita menyebutnya sebagai tempat perindukan. Ya, tempat perkembangbiakan. Contoh, bak mandi, ya, kemudian kolam-kolam genangan air di tanah, ya, adanya kontainer bak
apa ya, mungkin misalnya ban bekas yang terbuka terisi air hujan, ya. Itu adalah reservoir bagi perkembangbiakan nyamuk, ya, tempat perindukan itu. Nah ini ya. Lalu kemudian misalnya yang biologis, ya, yang biologis kita ambil misalnya nyamuk, ya. Nyamuk yang menghisap darah orang yang sakit, bisa malaria, bisa demam berdarah, bisa filariasis, maka patogen penyebab penyakit itu akan masuk ke tubuh nyamuk. Dan nyamuk, ya, itu dapat dikatakan dia sebagai reservoir juga, ya, tempat perkembangbiakan dari si patogen. Selain reservoir, nyamuk juga ini disebut sebagai vektor biologis. Karena selain sebagai tempat perkembangbiakan, nyamuk juga akan menularkan nanti ke orang lain. Nah, begitu ya. Cukup jelas? Ya, semoga jelas. Ya, baik. Jadi ya. Contoh lain, misalnya kita menggunakan hewan yang besar lah ya. Misalnya hewan apa ya? Sapi misalnya ya. Misalnya hewan sapi ya. Ada sapi ya yang terkena penyakit antraks misalnya. Maka di tubuh sapi itu banyak sekali didapatkan bakteri antrak, Bacillus anthracis ya. Nah, sapi ini karena banyak sekali mengandung bakteri antraks dan dia sebagai tempat perkembangbiakan itu, ya, perbanyakan diri dari bakteri, maka sapi ini disebut sebagai reservoir. Sapi bisa dianggap sebagai reservoir penyakit antraks. Ya, dia tempat hidup dan berkembang biak dari si bakteri itu. Tapi sapi bukan vektor, bukan, ya, karena dia tidak bisa menularkan. Arti menularkan itu adalah tidak mungkin kan sapi menggigit kita, tidak mungkin, ya. Tetapi sapi sebagai reservoir saja, di tubuh dia ada bakteri antraks. Kalau kemudian kita mendatangi sapi itu, entah memandikan, entah apa, lalu kita kontak dengan bakterinya, maka kita akan terkena. Nah, artinya sapi hanya sebagai reservoir saja. Ini contoh yang makhluk hidup tetapi tidak berperan sebagai vektor. Jadi kalimat yang saya tulis di pertama ini, makhluk hidup sekaligus berperan sebagai vektor. Ini hanya berlaku untuk kelompok-kelompok serangga yang memang punya kebiasaan menghisap, menggigit, ya, manusia atau makhluk yang lain. Ya, nah itu. Jadi untuk reservoir yang besar tentu tidak berperan sebagai vektor. Ya. Jelas di sini? Ada masalah? Jelas, Pak. Oke, jadi ini oke. Ya, dua hal ini harus paham dulu ya, vektor dan reservoir. Jadi biar tidak bingung nanti ya ke belakang. Oke, kalau sudah kita teruskan lagi ya. Nah, sekarang kita masuk pada penyakit tular vektor. Kenapa kalau kita bicara mengenai hal ini? Ya, kita sudah bicara mengenai vektor, mengenai reservoir. Tentu hubungannya adalah untuk pengendalian penyakit. Penyakit apa? Ya, karena kita bicara mengenai vektor reservoir, tentu penyakit tular vektor. Ya. Nah ini ya. Kita mulai sekarang. Apa itu penyakit tular vektor? PTV. Ya. Jadi kalau kalian tahu nanti di Kemenkes itu ada subdit ya, subdirektorat ya, direktorat PTVZ ya, penyakit tular vektor dan Zika virus itu ada tersendiri. Artinya apa? Begitu besar perhatian bangsa kita ya terhadap penyakit tular vektor. Ya. Nah, oke, kita bahas sekarang ya. Penyakit tular vektor ya
itu penyakit yang penularannya melalui perantaraan vektor pasti lah ya. Jadi melalui vektor ini baik secara mekanik maupun secara biologis. Bukan hanya biologis saja, tapi juga secara mekanis. Ya, ingat dulu ketika di biomedik 1, saya katakan ada lalat, nyamuk, ya, pinjal dan sebagainya. Lalat mungkin dia hanya mekanik memindahkan saja. Ya, tapi nyamuk dia menghisap dan berkembang biak maka biologis di situ. Ya, tergantung jenis patogen dan jenis penyakit yang akan ditularkannya. Nih, ya. Jadi penyakit tular vektor adalah penyakit-penyakit yang penularannya itu melalui perantaraan vektor. Jadi memang harus ada vektor untuk menularkan ke orang lain. Ya. Nih. Nah, penyakit tular vektor karena dia membutuhkan vektor sebagai perantara penyebarannya, penularannya, maka tentu benar-benar dia membutuhkan keberadaan vektor dengan populasi yang cukup. Ya. Kita bicara mengenai masyarakat ya, bukan orang per orang ya. Kalau orang per orang, cukup 1 ekor aja, vektor sudah bisa mengeluarkan ke orang yang itu. Tetapi untuk menimbulkan masalah kesehatan yang masif, yang luas begitu, maka tentu harus ada populasi vektor yang sangat padat, yang sangat banyak, yang sangat tinggi. Ya, kalau populasi vektor sangat tinggi, maka artinya ada potensi terjadinya penularan penyakit, khususnya penyakit tular vektor. Ya. Nah, jumlah vektor dengan populasi yang sangat padat itu ada di daerah-daerah ya yang memiliki suhu agak hangat panas, kelembaban tinggi ya, minimal 70% misalnya ya. Nah, dia. Nah, kondisi suhu dan lingkungan dengan kelembaban tinggi itu ada di daerah-daerah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Ya. Kita tahu kan di sini, di Indonesia ini kan harinya kan terbagi 2 persis ya, 12 jam siang, 12 jam malam ya. Artinya paparan matahari ke bumi di wilayah khatulistiwa, di wilayah tropis ini kan sebanding. Dan sebandingnya paparan panas dan siang dan malam itu menyebabkan apa? Menyebabkan lingkungan di daerah tropis subtropis itu menjadi hangat dan lembab. Ya. Nah, kehangatan inilah yang disukai oleh serangga. Serangga itu akan semakin cepat berkembang biak ya, dalam iklim yang hangat dan lembab. Jadi, kalau di suhu yang dingin, dia akan susah berkembang biak. Contoh saja, kalau kita ke Dieng, jarang kita digigit nyamuk, ya. Tidak ada di sana nyamuk karena suhunya dingin. Jadi di ketinggian tertentu, yang suhunya sangat dingin itu nyamuk tidak mampu hidup. Ya, dia akan suka di daerah yang panas di bawah. Oke, ya, nih. Ya. Jadi penyakit tular vektor itu sangat erat kaitannya dengan keberadaan vektor yang sangat tinggi populasinya, dan juga populasi vektor yang banyak itu tentu tidak lepas dari keberadaan wilayah, suatu wilayah ya di area tropis dan subtropis. Nah ini ya. Kenapa begitu? Tadi saya katakan ada suhu yang hangat, ada kelembaban yang cukup tinggi, sehingga itu sangat ideal untuk perkembangbiakan serangga. Nah, ya. Oke. Sekarang kita lihat beberapa contoh penyakit tular vektor utama yang masih menjadi masalah di Indonesia, bahkan di dunia. Ya. Yang pertama, penyakit malaria. Ya. Penyakit malaria ini walaupun kita sudah cukup berhasil mengatasi beberapa tempat, tetapi tidak
berarti semua sudah beres. Masih ada banyak PR. Ya. Demam berdarah masih ada di sekitar kita ya, masih banyak walaupun sudah berhasil kita tekan juga. Ya. Chikungunya agak samar-samar terdengar, tetapi juga kasusnya belakangan banyak juga. Ya. Filariasis atau elephantiasis, penyakit kaki gajah, ini juga masih menjadi PR. Target tahun 2020 kemarin harusnya eliminasi semua, tapi kita belum, ya, kelewat ini. Sampai sekarang masih banyak. Ya. Lalu babesiosis ini belum pernah ada laporan kasus di negara kita. Jadi di Indonesia belum pernah ada kasus, ya, tetapi di dunia sudah. Ini penyakit zoonosis yang semula dari ternak ke manusia. Lalu yang sekarang lagi marak juga JE, ya, Japanese encephalitis, ya. Ini juga menjadi penyakit-penyakit yang sekarang ini sedang marak, ya. Jadi penyakit-penyakit ini adalah penyakit vektor utama yang besar-besar yang memang banyak terjadi, ya. Masih menjadi masalah kesehatan utama penyakit menular saat ini, ya. Jadi ya, ini yang perlu sekali diperhatikan, ya. Baik, ya. Ada masalah sampai di sini? Kalau tidak, saya teruskan lagi, ya. Nah, kita lihat situasi terakhir di negara kita dalam beberapa tahun, ya. Angka mortalitas itu angka kematian, ya, angka kematian yang disebabkan oleh demam berdarah memang sudah ada perbaikan, ya, sudah mulai di bawah 1%. Ini mungkin sejak tahun 17, ya, sudah di bawah 1%. Artinya bangsa kita sudah bisa menekan kematian akibat demam berdarah sampai di bawah 1% sejak 2017 yang lalu. Jadi sekarang bertahan terus, semoga tetap bertahan terus, ya. Yang kedua soal malaria. Walaupun masih ada banyak daerah yang endemis malaria, ya, tetapi kita sudah berhasil membebaskan sebanyak 247 kabupaten kota. Ya. Kita sudah berhasil mencapai sejumlah itu untuk dieliminasi, ya, dibebaskan dari malaria. Tetapi tidak berarti semua daerah sudah aman. Tidak, ya. Ini para TNI yang habis bertugas dari Papua, dari NTT, ya, itu kalau kembali ke satuan masing-masing, itu pasti akan di-screening semuanya. Ya. Sebagian besar mereka itu biasanya kena malaria kalau habis dari Papua, ya. Sehingga harus diobati dengan obat yang cukup dosis, ya, sehingga akan segera sembuh. Kalau tidak ya nanti kasihan, ya. Jadi TNI ini kan ujung tombaknya pertahanan negara ini, ya. Jadi ini tidak lama lagi akan ada rotasi penugasan TNI yang kembali dari Papua, ya. Itu akan dilakukan screening nanti di bandara-bandara, ya. Oke, yang ketiga, angka disabilitas, artinya angka kefatalan, ya. Disabilitas akibat filariasis artinya filariasis yang sampai terjadi elephantiasis, ya. Jadi angka disabilitas akibat filariasis ini telah menurun secara bermakna. Artinya apa? Jumlah orang yang positif filariasis sudah lebih banyak yang bisa diatasi, dicegah untuk tidak sampai terjadi elephantiasis. Jadi beda, ya, filariasis dan elephantiasis. Filariasis itu belum tentu elephantiasis, tapi kalau elephantiasis pasti filariasis. Ya. Filariasis saja di awal itu oke, ya, masih bisa diatasi. Kalau ketahuan secara dini maka bisa diatasi, diobati, tidak akan sampai terjadi kaki gajah. Artinya angka kejadian kaki gajah
itu sudah bisa ditekan, diturunkan. Ya, ini menunjukkan bahwa deteksi dini, screening yang dilakukan oleh Kemenkes cukup berhasil. Ya, artinya ketika orang di screening, ya, kemudian ditemukan positif filariasis, mikrofilaria, segera diobati, maka insya Allah tidak akan sampai timbul penyakit kaki gajah. Nah, ini yang perlu dicermati, ya. Kenapa dulu kuliah Bima 1 saya sampaikan bahwa kalian yang berada di daerah eliminasi filariasis dan mendapatkan obat, ya, walaupun saat mendapat obat itu tidak merasa sakit apa-apa, minumlah, minum obat itu, ya, jangan sampai tidak minum, ya. Tahun lalu itu bulan Agustus ya diberikannya ya. Ya, saya ingatkan lagi bagi kalian yang masih menyimpan obat itu belum expired sampai sekarang belum diminum, minumlah itu. Bagi yang ada di daerah-daerah endemis filariasis ya, Demak, Gerobokan, Pati, Kap Semarang, ya, Pekalongan, ya, silakan diminum. Ya, jadi jangan ragu-ragu, ya. Jadi kalau tidak diminum malah rugi nanti kalian. Kalau tidak diminum obatnya, sama saja kalau emang ada cacing di tubuh kalian, ibarat kalian malah apa? Memelihara itu, ya, memelihara. Maka kalau nanti kemudian 5-10 tahun yang akan datang akan menjadi masalah, ya, bisa terjadi proses elephantiasis. Memang lama, ya. Makanya di awal diobatin itu untuk profilaksis, pencegahan, ya. Maka minumlah obat itu. Nah, ya, jadi dari tiga kondisi yang terlaporkan ini, dari demam berdarah, malaria, filaria, itu menunjukkan progres yang positif di negara kita. Semuanya bisa tekan menurun, ya. Semuanya turun, ya. Tetapi ingat, ya, penyakit tular vektor itu masih merupakan masalah kesehatan penting di Indonesia. Mengapa sih? Ya, ya kembali lagi bahwa negara kita adalah negara tropis. Negara tropis akan sangat susah mengendalikan populasi serangga. Serangga itu luar biasa perkembangannya, ya. Kita bisa mengendalikan di area rumah kita, tapi yang di luar rumah bagaimana? Ya. Jadi akan sangat susah kita membasmi serangga, memberantas serangga itu susah. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Mengendalikan. Minimal mengendalikan di lingkungan rumah kita masing-masing. Kalau setiap rumah bisa mengendalikan, maka kan satu RT terkendalikan, satu RW terkendalikan, satu kelurahan terkendalikan, satu kecamatan terkendalikan, akhirnya satu negara terkendalikan dengan baik. Ya, jadi Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Jumlah serangga, jenis, ya, itu sangat banyak sekali. Ya, ingat bahwa suhu dan kelembaban itu akan mempercepat proses perkembangbiakan serangga. Jadi semakin hangat suhu, semakin cepat perkembangbiakan serangga. Ya, ini berbanding lurus. Ya. Nah, ini yang membuat susah kita sehingga walaupun kita sudah berhasil meminimalkan kejadian-kejadian, namun kita masih harus waspada. Apalah artinya kita bisa meminimalkan kejadian demam berdarah, lalu kita bangga, lalu kita merasa puas, tetapi akhirnya terlena, sudah 1% kok, sudah aman sekarang. Terus terlena, tidak lagi melakukan PSM, tidak lagi melakukan pemeriksaan jentik berkala. Ya nanti tentu akan banyak lagi populasinya. Kalau banyak lagi populasi serangganya, masih ada orang yang sakit, ya pasti akan tersebar lagi. Ini yang namanya kewaspadaan bahwa turunnya angka, rendahnya angka capaian saat ini bukan menjamin hilangnya penyakit. Tetapi turunnya angka ini harus diikuti dengan upaya yang terus-menerus untuk apa? Mengendalikan
Oke, ya, jelas ya sampai di sini? Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, saya teruskan kalau begitu. Ya, nih saya tunjukin angka-angka kerugiannya ya. Ternyata kita juga rugi luar biasa nih. Tahun 2016 ada penderita malaria sebanyak 200.000 sekian ya. Ini hitungan kerugiannya mencapai 892 miliar. Ini kalau uang ribuan gitu ditumbuk ini pirang rumah dia. Tumpukannya ya. Hampir 1 triliun ya. Ini sepiro kayak duit iki ya sakmono kuwi ya. Nah, ini dari malaria loh ya. Jadi ketika sekian ratus ribu orang kena malaria, biaya pengobatannya berapa banyak, terus biaya pengendalian vektornya berapa banyak, terus kerugian akibat penderita yang tidak bisa bekerja. Kan seharusnya kan penderita ini kan bekerja, memiliki income per kapita, tapi dia sakit maka dia tidak bisa bekerja. Dihitung kerugiannya 892 M ya, dari malaria saja. Demam berdarah ya, dengan jumlah kasus yang hampir senada 200 ribuan menderita. Ini kerugian ekonominya mencapai 986 M. Ya. Ini yang itu negara loh, bukan saya loh ya. Saya hanya mengambil data saja ini ya. Jadi kerugian akibat demam berdarah itu ternyata setiap tahunnya hampir 1 triliun ya, untuk menangani segala macam ya. Filariasis yang negara kita hanya sekitar 13.000 penderita. Ternyata itu kerugiannya 36 M ya. Ini sepiro duitnya ya. Nah, 36 M saja ditumpuk mungkin sak kamarmu kebak ya Nduk ya. 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 Jadi inilah kerugian-kerugian. Jadi dari 3 penyakit ini saja dalam setahun kerugian negara itu 2 triliun lebih ya. Ya. Ya, jadi 2T ya itu bisa untuk membangun proyek apa itu gede sekali sudah. Nih, ini baru dari 3 penyakit tular vektor ini. Belum yang lain lagi, belum yang CE, belum yang penyakit tidak menular, ya, DM, hipertensi, lain-lain. Nah, terus berapa kerugian negara? Ya, nah inilah yang menjadi catatan penting bagi kita. Ya, ternyata kita merugi. Ya, saat ini saja COVID berjalan, pandemi ini banyak keluarga yang jatuh miskin, yang semula pemasukannya ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, karena pandemi tidak bisa berusaha dengan maksimal, maka akhirnya jatuh pailit banyak. Perusahaan yang pailit banyak, ya, PHK banyak, ya. Jadi inilah kondisi real bahwa penyakit-penyakit ini akan membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, ya, kalau tidak diatasi dengan sebaik-baiknya. Oke, ya, kita teruskan. Ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai sumber daya pengelolaan, ya, vektor. Ya. Nah, setelah tadi tahu vektor itu apa, reservoir itu apa, macam-macam penyakit tular vektor, contohnya apa saja yang gede-gede, lalu apa kerugian dari munculnya penyakit-penyakit tular vektor itu. Nah, sekarang sumber daya pengelolaan vektor itu siapa? Supaya vektor yang ada di negara kita ini bisa dikendalikan, bisa diminimalkan, bisa dipelankan, dilambatkan populasinya, ya. Itu siapa yang harus mengendalikan, ya. Nah, SDM yang mengendalikan itu ya harus profesional tentu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai vektor, maka siapa orang yang kompeten untuk mengendalikan vektor? Tentu satu orang yang memahami bioekologi vektor.
Bioekologi vektor itu adalah satu kaitan antara bagaimana aspek biologi bionomik ya. Jadi perilaku kehidupan dari vektor yang berinteraksi dengan lingkungan. Jadi orang yang paham tentang bioekologi vektor, orang yang paham tentang bagaimana perilaku kehidupan vektor, itulah yang berkompeten mengendalikan vektor. Kalau orang tidak tahu bagaimana nyamuk berkembang biak, bagaimana lalat berkembang biak, bagaimana kecoak berkembang biak, maka dia tidak akan bisa mengendalikan vektor. Ya, maka kalian mulai saat ini dikenalkan ini dengan mata kuliah apa? Pengenalan vektor dan reservoir penyakit. Ini dalam rangka untuk membawa kalian menjadi calon SDM yang profesional di bidang pengelolaan vektor nanti di situ. Ya. Nah, selain memahami tentang bioekologi vektor, sumber daya yang bisa menggunakan vektor ini harus memahami tentang pestisida. Ya. Pestisida tentu akan lebih spesifik pada insektisida yang dipahami. Setiap hari kita di rumah menggunakan anti nyamuk ya, bakar, semprot, repellent dan sebagainya. Kalau kita tidak tahu bagaimana pengelolaan pestisida yang baik, kita akan menggunakan anti nyamuk serampangan. Ya, hati-hati, jangan sampai kalian yang ada di Kesmas itu menggunakan obat nyamuk serampangan. Itu bisa menimbulkan resistensi vektor. Bisa menyebabkan vektor-vektor itu menjadi kebal terhadap anti nyamuk. Hati-hati, tidak boleh asal menggunakannya, ya. Jadi ya. Nah, ya. Yang ketiga, SDM yang profesional pengendali vektor itu harus memahami bagaimana cara penggunaan bahan dan alat untuk pengendalian. Harus tahu mestinya. Oh, kita mau mengendalikan nyamuk, pakai fogging lah. Berarti kita harus memahami bagaimana cara menggunakan foggernya. Kita punya alat foggernya, mini fogger kita punya. Ya, di lab kita. Ya. Nanti kita bisa praktikum di situ. Ya. Nah, ya. Jadi SDM yang profesional untuk menangani pengendalian dan pengelolaan vektor ini itu paling tidak harus memiliki 3 hal kemampuan itu. Memahami bioekologi vektor, memahami tentang pestisida, dan memahami bagaimana penggunaan bahan dan alat yang ada tersebut untuk pengendalian. Ya. Nah, kalau sudah memahami 3 hal itu, maka pengendalian vektor yang dilakukan oleh si profesional ini itu insya Allah akan tepat sasaran. Ya, ya. Jadi insya Allah akan tepat sasaran. Tidak akan ada yang tidak tepat sasaran. Tetapi kalau pengendali vektornya orang yang tidak tahu 3 hal itu, bisa jadi dia melaksanakan pengendalian, tetapi tidak tepat sasaran. Ya, mau fogging, dia tidak tahu mengenai bioekologi vektor, tidak tahu mengenai bagaimana cara yang benar, dia nyemprot melawan arah angin misalnya, ya gagal. Ya. Jadi ini penting sekali. Ya. Nah, sehingga kalian mulai saat ini akan disiapkan menjadi seorang calon ya tenaga entomolog kesehatan. Inilah sumber daya yang diberikan jabatan secara khusus oleh negara, ya, yang disebut apa? Tenaga entomolog kesehatan. Ini adalah jabatan fungsional yang disiapkan oleh negara, ya, oleh Kemenkes. Jadi ada posisi, ya, yang namanya jabatan fungsional tenaga entomolog kesehatan. Inilah yang berperan dalam pengendalian dan pengelolaan vektor-vektor. Ya. Jadi kalian nanti yang akan tertarik menjadi tenaga entomolog kesehatan,
di sini perannya ya. Dan tenaga entomolog kesehatan ini dekat dengan antara EPID dan keseling ya. Jadi di situ bisa dikembangkan nanti ya. Tidak ada secara khusus pendidikan tenaga entomolog kesehatan yang formal akademik, tidak ada. Ya SKM ini adanya ya. Tetapi yang ada adalah nanti kursus-kursus singkat setelah masuk ke jabatan fungsional itu ya. Nah, itu. Oke ya. Jadi tenaga entomolog kesehatan inilah salah satu dari jabatan fungsional yang bisa kalian capai nanti ya kalau kalian concern di bidang vektor penyakit ini ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kok sepi? Tidak tidur Belum, ya? Pak. Belum ada, Pak. Ya wes. Jangan ditinggal saya toh ya. Mau tinggal dewean ngomong dewe nanti ya. Oke, masih concern ya. Sekarang kita masuk pada kejadian dan penyebaran penyakit tular vektor nih ya. Kita mulai sedikit kenalkan dulu sekarang ya. Malaria itu penyebarannya melalui gigitan nyamuk. Vektornya Anopheles ya. Filariasis juga gigitan nyamuk. Anopheles, kulit, Mansonia bisa sebagai vektornya ya. Kalau Aedes tidak ya, untuk filariasis ya. Kan siang hari Aedes keluarnya. Walaupun juga ada nocturnal Aedes ada ya, tapi tidak lazim ya. Kemudian chikungunya. Ini juga gigitan nyamuk oleh Aedes ya. Albu biasanya. Demam berdarah jelas gigitan nyamuk juga. Aedes aegypti ya. Kemudian Japanese encephalitis ini juga gigitan nyamuk kulit ya. Nyamuk kulit. Jadi dari hampir banyak ya, hampir keseluruhan penyakit-penyakit utama tular vektor di negara kita. Ternyata ini penyebabnya adalah gigitan nyamuk. Ya. Itulah mengapa di awal tadi saya katakan banyak orang yang beranggapan bahwa vektor itu adalah serangga. Vektor itu adalah nyamuk. Ya tidak salah kalau seperti itu anggapannya, karena apa? Memang kebetulan penyakit-penyakit utama di Indonesia itu penyebarannya melalui gigitan nyamuk. Jadi yang diingat tuh nyamuk ya. Oke lah, tapi kalian tidak boleh begitu. Kalian harus memahami bahwa ya vektor itu bukan hanya nyamuk saja, ya, bukan hanya serangga saja, ya. Nah, oke, saya teruskan. Ada penyakit babesiosis, tadi di awal saya katakan juga penyakit ini memang tidak atau belum pernah dilaporkan di Indonesia. Ini disebabkan oleh gigitan caplak. Ya, caplak itu apa? Caplak itu termasuk kelompok serkenit ya. Ya, jadi ya. Kemudian vektornya ada Ribesivalus, ada Dermacentor nama latennya ya. Penyakit pes. Penyakit pes ya, ingat ya, penyakit pes. Ini akibat gigitan pinjal ya. Pinjal apa? Xenopsilaciopes. Ya, tikus kan ya, pinjal tikus ya. Oke. Ini adalah penyakit-penyakit yang kalau kita lihat dari bagaimana cara penyebarannya. Lalu kalau kita lihat dari reservoirnya bagaimana? Ya, coba kita lihat sekarang. Ya, kita lihat beberapa penyakit yang ada di reservoir binatang. Ya, ya. Kalau penyakitnya itu ada di binatang di awalnya, lalu kemudian penyakit itu bisa ditularkan ke manusia. Itu namanya penyakit zoonosis. Ya, penyakit zoonosis. Contoh, toxoplasmosis. Ini patogennya adalah Toxoplasma gondii. Ya. Reservoirnya apa? Kucing rumah. Nah, hati-hati. Kalian yang suka pelihara kucing rumah, ya, itu hati-hati. Tolong jaga betul kebersihannya, kesehatannya, ya. Jangan pernah ya mengabaikan itu.
Jangan biarkan kucing kalian kelaparan. Jangan biarkan kucing kalian itu kotor, ya. Jangan biarkan kucing kalian itu mencari makan tikus. Nah, ini awal yang tidak baik. Kalau kucing peliharaan Anda, ya, dibiarkan makan tikus, mencari tikus, maka itu akan awal yang tidak baik karena akan bisa tertular ini tokso, ya. Nih, ya. Oke, yang kedua, ya, penyakit malaria jelas, ya, penyebabnya patogennya adalah Plasmodium. Apa reservoirnya? Sementara ini yang diyakini adalah kelompok primata. Kelompok primata itu, ya, adalah kelompok dari binatang-binatang kelompok kera, ya, simpanse, orangutan, ya, itu yang diyakini sampai saat ini. Tetapi tidak untuk kemungkinan juga bisa binatang-binatang yang lain seperti mamalia, ya, karena nyamuk kan tidak bisa dilarang untuk menghisap darah ternak, ya. Nah, oke, lalu yang ketiga babesiosis. Ini sudah dilaporkan di beberapa negara, ya, ada kejadian ini. Patogennya adalah Babesia dan reservoirnya sapi, ya. Kalau sapi bisa, maka kelompok ruminansia lain, kerbau, kuda, kambing juga pasti bisa. Nah, ini hati-hati, ya. Nah, lalu leptospirosis, ya. Nah, leptospirosis ini penyebabnya adalah leptospira, reservoirnya binatang tikus kelompok roden. Ya, hati-hati, Semarang ini punya tikus, ya. Antraks, penyakit antraks. Ini penyebabnya atau patogennya Bacillus anthracis. Reservoirnya ya hewan, mamalia terutama, ya. Sapi, kerbau, kambing, kuda, ya dia. Nah, lalu penyakit pes. Ini patogennya adalah bakteri. Bakteri Yersinia pestis, ya. Jadi bakteri Yersinia pestis ini dibawa oleh hewan roden, ya, kelompok roden, tikus, dan hewan pengerat yang lain, ya. Nih, ada hewan peliharaan yang mirip termasuk kelompok mirip-mirip tikus, apa namanya ya? Saya lupa itu, ya. Yang sebesar tupai itu, ya. Apa itu namanya? Itu kan juga termasuk hewan pengerat, ya. Hati-hati, ya. Jadi memelihara hewan apapun yang masuk kelompok hewan-hewan yang bisa menjadi reservoir, itu harus benar-benar kita jaga betul kesehatan dan kebersihannya, ya. Jangan sampai kita terlena, ya. Ya. Lalu dari patogen virus ada penyakit rabies. Ini patogennya jelas virus rabies yang didapat di reservoirnya adalah biasanya anjing, ya. Tapi tidak juga untuk kemungkinan binatang yang lain juga, ya. Di rabies mungkin tidak hanya pada anjing, ya, ketemunya. Tapi selama ini yang paling banyak ketemu kan anjing, ya, anjing gila, ya. Nah, dan penyakit-penyakit yang lain yang mungkin masih banyak lagi. Ini saya ambil contoh beberapa penyakit-penyakit yang sudah familiar di tempat kita, ya. Jadi inilah penyakit-penyakit tular vektor dan reservoir zoonosis, ya, yang memang menjadi masalah, ya, di tempat kita, ya. Jadi mulai saat ini kalian harus mulai memikirkan tentang bagaimana mengatasi, ya, bagaimana mengatasi pengendalian vektor minimal di rumah masing-masing, ya. Kalau kos ya di tempat kos masing-masing, ya. Jangan biarkan ada reservoir di situ. Ingat, reservoir bisa dari lingkungan, bisa dari makhluk hidup, ya. Jadi minimalkan perkembangbiakan dan populasi vektor di tempat tinggal masing-masing, ya. Sampai di sini ada masalah? Silakan.
Silakan. Ada masalah sama sini? Silakan kita masuk sesi diskusi sekarang ya. Ya, silakan. Apakah ada Pak yang mau tanya. chat? Ya, silakan ya. Siapa ini? Iya, Pak. Dia ini siapa? Maaf ini pakai akunnya adik saya, Pak. Oh iya, ya wes. Ya silakan, Nok. Nama saya Nia, NIM A2A081071, izin bertanya. Mm-mm. Tadi yang malaria itu belum ada vaksinnya ya, Pak, sampai sekarang? Yang apa? Malaria. Oh, malaria. Oke. Malaria sampai sekarang belum ada vaksinnya. Jadi pernah diinisiasi ada vaksin malaria, tetapi hingga saat ini belum berhasil ditemukan. Baru pengkajian ya, berbagai hal yang mungkin diduga bisa menjadi calon vaksin untuk malaria. Jadi belum ada vaksin sampai saat ini. Oke ya, begitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan, ada yang lain lagi? Saya Pak, Yo, Koko, ya silakan Kok. saya Koko Pak, NIM 60. Izin bertanya Ya, ya Pak. oke silakan. Ada suatu daerah itu bisa dikatakan daerah itu tempatnya yang dingin, soalnya di lereng gunung ya Pak. Mm-mm. Tapi kok eh, ada kemarin tuh ditemukan kasus penyakit DBD. Ya, Sedangkan kan nyamuk kan nggak bisa di tempat yang dingin nggak Pak? ya, Kenapa hal oke, itu kok bisa terjadi loh Pak? ya, oke, ya. Begini, ya. Kenapa di daerah-daerah yang dianggap dingin ada kasus demam berdarah? Artinya ada vektor nyamuk. Nah, sekarang kita cek dulu. Yang namanya vektor nyamuk itu punya kemampuan kehidupan dalam suhu yang memiliki rentang minimal berapa, maksimal berapa. Pertama itu dulu, ya. Kemudian, nyamuk adalah makhluk hidup yang bisa melakukan adaptasi, ya. Itu yang kedua, ya. Adaptasi dari vektor dari nyamuk misalnya itu bisa berupa adaptasi perilaku kehidupan. Tiga, ya, poin ketiga, ya. Nah, poin keempat, pemanasan global, ya, membuat daerah-daerah yang semula sejuk menjadi agak sedikit hangat. Ya apa tidak? Ya. Jadi sekarang kalau kita ke Bandungan, Semarang ya, nah, itu agak hangat, tidak sejuk yang dulu. Kita ke Salatiga, tidak sejuk seperti dulu lagi. Ini sudah agak hangat. Nah, perubahan iklim suhu lingkungan itu bisa menjadi pemicu dari bergesernya tempat kehidupan serangga. Artinya yang dulu ya, daerah itu suhunya sangat dingin, sekarang mengingat pemanasan global dan berkurangnya jumlah hutan, berkurangnya jumlah tumbuh-tumbuhan yang bisa mengatur sirkulasi ya. Itu menjadi daerah-daerah yang semula sangat dingin menjadi tidak sedingin dulu. Ya, tidak sedingin dulu. Sehingga memungkinkan vektor yang tinggal di sebelahnya yang semula hangat, karena suhu yang dingin itu agak menghangat sekarang, maka vektor pun bisa bergeser ke situ. Sehingga ada lereng-lereng gunung ya, yang dulunya sangat dingin, sekarang tidak terlalu dingin, itu sekarang bisa juga menjadi tempat perkembangbiakan vektor, tempat hidup vektor. Nah, inilah yang juga harus diketahui oleh seorang profesional pengendali vektor yang namanya bioekologi vektor. Itu melibatkan bagaimana kita melihat kondisi fisik lingkungan dikaitkan dengan kemampuan kehidupan vektor. Maka kita harus melakukan satu pengukuran
tentang kondisi-kondisi fisik itu, suhunya, kelembabanya, ya. Bila memang sudah ada pergeseran kondisi lingkungan, maka sangat mungkin vektor akan bergeser pula ke tempat yang dianggap mungkin untuk hidup. Nah, gitu. Ya, begitu ya, Ko. Jadi saya yakin bahwa tempat-tempat yang dulu dingin sekali, sekarang tidak ada nyamuk itu karena sekarang sudah tidak sedingin dulu. Ya, oke. Cukup jelas, Ko? Jelas, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, ya. Silakan yang lain. Oke. Bagaimana? Cukup? Ada Pak lagi? izin bertanya. Ya, silakan Nilam ya. Begini, tadi kan dijelaskan kalau kucing bisa menjadi reversior. Nah, secara Reservoir. ya, Ya. reservoir. Lah, kalau kucing tersebut sudah terlanjur makan tikus, bagaimanakah biar kucing tersebut tidak menjadi reservoir tersebut, Pak? Terima Ya, kasih. begini. Oke. Jadi kita memang tidak akan pernah tahu dan memastikan bahwa tikus yang dimakan itu selalu ada toksoplasmanya. Tidak bisa. Tetapi kalau kita mengantisipasi, kita anggap aja semua tikus ada toksonya ya, ada patogennya ya, supaya tidak dimangsa oleh kucing kita. Kenapa saya bilang jangan biarkan kucing peliharaan kita memangsa tikus? Tikus itu hidupnya begitu kotor di mana-mana, ya. Kalau kucing kita yang sudah kita jaga dengan baik dibiarkan memangsa tikus, itu pertanda kalau kucing kita kelaparan. Kalau kucing kita tidak kelaparan, tidak akan memangsa tikus itu dia, ya. Kayak itu. Jadi kalau kucing kita sudah terkena ya, atau sudah memangsa tikus, kita kan juga belum tahu kucing kita itu kena tokso apa tidak. Sebenarnya kalau mau melihat kucing kita kena tokso apa tidak gampang sih. Kalau kucing kita itu berak, diambil beraknya, diperiksa di lab, nanti akan tampak ada tokso apa tidak di situ, ya. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa mengatasi agar kucing kita yang kita belum tahu kesehatannya itu tidak menimbulkan masalah di sekeluarga? Pertama, biasakan kucing kita itu dirawat dengan baik pasti. Yang kedua, siapkan litter box ya untuk tempat berak kucing. Biasakan beraknya di tempat itu dan dibersihkan setiap saat. Jadi kucing tidak boleh berak sembarangan karena penyebaran toksoplasma dari kucing itu berasal dari satu, kotoran kucing, dua, muntahan kucing. Jadi ya. Jadi kucing muntah itu kan dari lambung dia. Ookista dari toksoplasma itu adanya di dalam lambung kucing. Ya. Ya, jadi kalau sudah terlanjur memangsa tikus dan sebagainya, tolong dirawat sesering mungkin, kebersihannya juga harus dijaga. Ya, berak tidak sembarangan dan ingat kalian kalau merawat kucing selalu pakai masker dan sarung tangan yang higienis. Ya. Jelas ya, Nilam? Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, yang lain ada? Oke, cukup ya. Kalau cukup, ini mata kuliah kita yang pertama PVRV kita akhiri ya. Kita akhiri, lalu kita akan masuk ke mata kuliah kedua. Tetapi sebelumnya saya akan off-kan dulu. Saya akan betulkan dulu laptop saya supaya kamera saya bisa on. Ya, ini tadi mati ya. Nanti akan saya beri link baru lagi ya untuk masuk kembali ya. Ya, ini masih ada waktu beberapa menit ya untuk prepare untuk mata kuliah kedua. Tolong jangan kemana-mana ya. Nanti begitu saya share linknya langsung masuk lagi. Oke? Begitu ya. Baik, Oke, Pak. saya akhiri dulu Baik, untuk mata kuliah Pak. yang pertama ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.